Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tania Rahayu Fitrianing dari kelas Akuntansi B Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama. Slide yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen strategi secara garis besar. Teman-teman, apakah kalian tahu mengenai manajemen strategi? Manajemen strategi adalah sesuatu yang harus direncanakan dan dilakukan para manajer untuk mengembangkan organisasi guna mencapai tujuan bisnis. Manajer merencanakan berbagai keputusan, mulai dari apa yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai kenapa manajemen strategi itu penting di dalam perusahaan. Ada 3 alasan. Yang pertama, untuk mengukur kinerja organisasi. Yang kedua, membantu manajer menyesuaikan keputusan di situasi yang terus berubah. Dan yang terakhir, membentuk, mengkoordinasikan, dan memfokuskan upaya karyawan kepada sesuatu yang lebih utama dan lebih penting. Oke, pada slide yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih proses manajemen strategi itu berlangsung. Ada 6 tahap dalam proses manajemen strategi. Yang pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Biasanya pada tahapan ini dilakukan penentuan atas etika kerja, macam produk jasa, cara pengoperasian usaha, dan skala usaha. Lalu pada tahap yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Pada tahap yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Nah, pada poin kedua dan poin ketiga termasuk ke dalam analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah analisis yang masuk ke tahap evaluasi, meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan yang terakhir adalah ancaman. Lalu, poin yang selanjutnya adalah memformulasikan strategi. Artinya, menyusun strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pengimplementasian strategi. Dalam mengimplementasikan strategi, kita sebagai perusahaan melibatkan penugasan atau tindakan yang akan dilakukan. Yang mana tindakan tersebut harus sesuai dengan rencana. Lalu, tahap yang terakhir adalah pengevaluasian strategi. Evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai tahapan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik. Oke, kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu mengenai strategi korporat. Ada 4 strategi korporat. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Organisasi memperluas jumlah pasar dan produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada ataupun bisnis yang baru. Nah, dalam strategi pertumbuhan ini biasanya membahas tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai pertumbuhan dalam penetrasi pasar, pangsa pasar, dan pendapatan. Yang kedua adalah strategi stabilitas. Organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan kepada apa yang dilakukan sebelumnya. Dalam arti lain, strategi stabilitas ini lebih fokus ke pertahanan bisnis, bukan ke pertumbuhan serta pengembangan bisnis. Yang ketiga adalah strategi penghematan. Strategi penghematan berfungsi untuk meningkatkan proses perusahaan dan menghindari kelemahan. Dan yang terakhir adalah strategi penemuan kembali. Perusahaan menemukan kembali bisnisnya dengan menggunakan teknologi terbaru. Oke, masih semangat teman-teman? Kita akan membahas ke poin selanjutnya, yaitu mengenai strategi kompetitif. Keunggulan strategi kompetitif ini dalam perusahaan adalah sebagai dasar untuk memilih strategi bisnis yang tepat
Model Perter menilai ada 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Yang keempat, daya tawar pemasok. Dan yang terakhir, rivalitas saat ini. Lalu, ada 3 strategi yang ia paparkan juga. Yang pertama adalah mengkalkulasikan biaya. Artinya, bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam bisnis. Lalu, strategi yang kedua, diferensiasi atau bersaing atas dasar memiliki produk yang unik. Dan yang terakhir, kita harus fokus. Fokus dalam bersaing, fokus dalam meningkatkan keunggulan, dan fokus dalam meningkatkan keunggulan diferensiasi. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah manajemen strategi saat ini. Tahu nggak sih teman-teman, apa sih alasan perusahaan menggunakan manajemen strategi dan apa ancamannya? Apa masalahnya? Oke, simak terus teman-teman. Masalah manajemen strategi saat ini adalah pentingnya menyadari efek perubahan lingkungan eksternal, lebih berkomitmen pada sumber daya yang cepat, dan menyadari ketidakberhasilan. Lalu, apa strategi yang harus kita gunakan? Manajer dapat menggunakan strategi bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa, atau lebih berfokus pada kepuasan pelanggan. Biasanya, para ahli menyebutkan bahwa strategi yang tepat adalah strategi e-bisnis. Karena apa? Strategi e-bisnis ini lebih memfokuskan pada kepuasan pelanggan. Sementara, strategi yang lain adalah strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai isu-isu manajemen strategi. Ada 4 isu dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah keunggulan manajemen itu sendiri. Keunggulan manajemen yaitu manajer mampu memformulasikan strategi yang tepat dengan analisis SWOT. Yang kedua, isu-isu manajemen yang lainnya seperti 1. Perusahaan besar biasanya cocok menggunakan strategi kompetitif. Kenapa? Karena jika perusahaan besar menggunakan strategi kompetitif, mereka akan memberikan keunggulan kompetitifnya kepada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan. Sedangkan untuk perusahaan kecil, cocok menggunakan strategi korporasi, karena perusahaan akan lebih fokus terhadap pertumbuhan bisnis dan perkembangan bisnis. Selanjutnya, perusahaan nirbala cocok menggunakan strategi pertumbuhan, karena dapat mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Lalu, untuk perusahaan global, lebih cocok menggunakan strategi inovasi. Kenapa? Karena dengan strategi inovasi, maka perusahaan dapat melakukan pengendalian sumber daya yang langka dan membuat pesaing menjadi lemah. Nah, hal-hal tersebut dapat menambah wawasan kita saat kita merancang bisnis, teman-teman. Yang ketiga adalah perkembangan etika organisasi perlu dianalisis, mulai dari analisis atas lingkungan internal dan eksternal. Misalnya apa? Misalnya, kita harus menganalisis perilaku kita terhadap para korporat-korporat lain. Kita harus menganalisis perilaku kita terhadap pelanggan, terhadap investor, terhadap lingkungan, dan pihak CSR lainnya. Dan yang terakhir adalah internet dapat membantu manajer meningkatkan penjualan. Misalnya, misi Dell yang melopori model bisnis baru yang menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir mengenai contoh perusahaan atau misi manajemen strategi. Di sini saya cantumkan 5 misi. Yang pertama adalah misi PepsiCo, yang kedua misi Facebook, yang ketiga misi National Heart Foundation of Australia, yang keempat misi Nutrisi Food, dan yang terakhir misi Coca-Cola. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.